Hanya itu pilihannya. Harokat kata sesudah ilah yaitu Muhammad disesuaikan dengan harokat mustasna minhu yang hilang. Mustasna minhu yang hilang harokatnya apa? Doma rofa. Dhammah atau rofa. Maka Muhammad nggak boleh Muhammadin, tidak boleh Muhammadan. Harus Muhammadun. Tapi mesti ya. Kenapa? Untuk mengetahuinya. Untuk apa? Untuk mencari tahunya kita harus mencoret mas sama ilahnya dulu ya. Ya, cara mengujinya gitu. Cara mengujinya supaya jelas bahwa kedudukan kata setelah ilah itu fa'il atau bukan. Coret ma, coret ilah. Baru dibaca sisanya. Dakhala al-fasla Muhammadun. Asal jangan salah baca. Jangan dakhala al-faslu. Nanti kalau dakhala al-faslu, kelasnya yang masuk. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lihat keterangan. Sebenarnya apa yang saya tulis di sini sama dengan apa yang saya jelaskan. Keterangan nomor 1. Mari dilihat. Kalimat atau susunan seperti di atas disebut kalimat dengan cara pengecualian atau dengan gaya pengecualian. Disebut dengan uslubul istisna. Yang kedua, kata at-tullab pada kalimat nomor 1 dan 2 disebut al-mustasna minhu. Nomor 3, kata Muhammad pada kalimat nomor 1, 2, dan 3 disebut al-mustasna, yaitu kata yang dikecualikan. Nomor 4, kata atau huruf illa pada ketiga kalimat di atas, kata atau huruf illa pada ketiga kalimat di atas, yaitu kalimat nomor 1, 2, dan 3, disebut adatul istisna atau huruf istisna, yaitu huruf pengecualian. Perhatikan selanjutnya, nomor 5. Kalimat yang pertama adalah kalimat positif, karena tidak adanya huruf nafi, harfun nafi, yang mendahuluinya. Kalimat semacam ini disebut musbat atau mujab, sama aja. Kita mau pakai musbat boleh, mau pakai mujab boleh. Yang keenam, berbeda dengan itu, kalimat yang kedua dan ketiga terdapat huruf nafi yang terdapat di awalnya. Redaksi kalimat semacam ini disebut manfi. Nomor 7, jika dalam suatu kalimat pengecualian mustasna minhu-nya disebutkan atau tertuang dalam kalimat tersebut, maka kalimat tersebut disebut sempurna atau tamun. Sebaliknya, jika mustasna minhu-nya tidak tertuang dalam kalimat, maka kalimat tersebut dikatakan kurang atau naqis. Nomor 8, redaksi kalimat yang pertama di atas adalah tamun musbat. Nomor 1 itu ya. Redaksi kalimat yang kedua, tamun manfiyun. Itu kalimat yang kedua. Sedang redaksi kalimat yang ketiga, naqisun manfiyun. Yang ke-9. Dari contoh-contoh di atas dapat dikatakan bahwa istisna adalah mengeluarkan kata sebelum ilah dari hukum, maaf, ini bukan sebelum ya, tapi sesudah. Sesudah. Nanti diperbaiki aja ini. Saya salah tulis aja nih. Mengeluarkan kata sesudah. Ya. Dari contoh-contoh di atas dapat dikatakan bahwa istisna sesudah
Dari contoh-contoh di atas dapat dikatakan bahwa istisna adalah mengeluarkan kata sesudah illa dari hukum yang ada pada kata sebelum illa, sehingga keduanya diberi hukum yang berbeda. Dalam bahasa Arab dikatakan ikhraju ma ba'da adatil istisna min hukmi ma qablaha. Yang ke-10, rukun atau komponen untuk uslubul istisna adalah al-mustasna minhu, adatul istisna, dan al-mustasna. Media pengecualian. Adawatul istisna. Nomor 1, huruf, yaitu illa. Ini yang kita bahas sekarang. Yang kedua, isim, yaitu ghair dan siwa. Ini pada pertemuan berikutnya. Yang ketiga, fi'il dan huruf jar, yaitu khala, ada, dan hasya. Pengecualian dengan illa atau al-istisna bi illa. Kata yang dikecualikan dengan illa atau al-mustasna bi illa tidak terlepas dari salah satu dari 3 keadaan i'rab yang berikut ini. 1. Wajib nasab, yaitu apabila redaksi kalimat pengecualian itu terbilang tamun musbat. Contoh, zahabal auladu ilal masjidi illa aliyan. Perhatikan ini. Kita kotak-katik sedikit. Coba lihat contoh ini, Bapak Ibu sekalian. Zahabal auladu ilal masjidi illa aliyan. Mana yang menjadi mustasna? Karena aulad. Alian. Sekali lagi pertanyaannya. Belum kompak jawabannya. Mana yang menjadi al-mustasna? Alian. 100% atau 75%? 100%. Mana yang menjadi al-mustasna minhu? Al-auladu. Kenapa dinamakan al-mustasna minhu? Karena dia sebelum illa. Di dalamnya Karena di dalamnya kecualian. Merupakan bagian dalam aulad. Kalimatnya gimana tuh? Karena dari dirinya ada yang dikecualikan. Karena dari dalam dirinya ada yang dikecualikan. Karena ada dalam dirinya dikecualikan. Mana ada tulis istisna? Illa. Sekarang kita telusuri redaksinya. Redaksi ini terbilang sebagai tam atau naqis? Tam. Alasannya? Ada. Karena mustasna minhunya disebutkan. Yaitu? Aulad. Oke. Redaksi ini terbilang musbat atau manfi? Musbat. Alasannya? Tidak ada huruf Tidak ada huruf nafinya. Tidak ada huruf nafi. Nah, seperti tadi, jika sebuah redaksi pengecualian terbilang tamun dengan alasan mustasna minhunya ada, disebutkan, dan dia terbilang musbat karena tidak ada huruf nafinya, maka kata sesudah illa, yaitu disebut mustasna, wajib dinasobkan. Maka di sini alian. Nggak boleh selain alian, nggak boleh aliyin, tidak boleh aliyun. Karena dua syarat besar, yaitu tamun dan musbatun sudah terpenuhi dalam redaksi ini. Apa kedudukan kata al-auladu? Fa'il. Zahaba sendiri. Zahaba fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Oke. Masih redaksi ini.
Ali dalam contoh ini pergi ke masjid apa tidak? Kenapa? Nggak kedengeran Pak Ustaz? Tidak. Karena berisik itu. Nggak jelas. Aduh. Ali dalam contoh ini pergi ke masjid apa tidak? Tidak. Tidak. Ali tidak pergi ke masjid. Oke. Kita lihat sekarang nomor 2. Boleh nasab atas dasar istisna karena dia mustasna. Dan boleh juga di'irabkan sebagai badal ba'd min kul dari mubdal minhunya yang tidak lain adalah mustasna minhu itu sendiri yang ada dalam kalimat itu. Keadaan ini bisa terjadi jika redaksi pada kalimat itu, kalimat pengecualian itu terbilang tamun manfiun. Kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya nih. Perhatikan contoh. Ma dhahabal auladu ilal masjidi illa aliyan atau illa aliyun. Perhatikan ini. Redaksi ini redaksi musbat atau manfi? Manfi. Manfi. Alasannya? Ada huruf Ada huruf nafinya. Ada huruf nafi yaitu? Ma. Oke, itu betul. Sekaligus redaksi ini redaksi yang tam atau naqis? Tam. Karena alasannya? Ada Minhunya disebutkan yaitu? Auladu. Nah, jika terjadi sebuah redaksi dia tamun karena alasan mustasna minhu disebutkan, tetapi dia manfiun karena ada huruf nafinya, maka mustasna setelah illa boleh dinasobkan atas dasar dia mustasna, boleh juga dijadikan sebagai badal atau pengganti, sehingga ia harus disamakan harokatnya dengan mustasna minhunya. Mustasna minhunya al-auladu karena dia fa'il, maka di sini harus aliyun, ikut marfu dia. Maka boleh pilih mengatakan illa aliyan atau illa aliyun. Sekarang nomor 3. Di-i'rabkan, ini yang ketiga ya, keadaan yang ketiga adalah di-i'rabkan kata sudah illa itu di-i'rabkan sesuai dengan kedudukan al-mustasna minhu yang hilang atau tidak dituangkan dalam kalimat pengecualian itu. Keadaan demikian ini terjadi jika redaksi kalimat pengecualian itu terbilang naqis sekaligus dia manfi. Perhatikan contoh ini. Perhatikan contoh ini. Perhatikan contoh ini. Ma dhahaba ilal masjidi illa Ali. Ma dhahaba ilal masjidi illa Ali. Redaksi ini redaksi tam atau naqis? Nafis. Naqis. Alasannya? Al-auladunya tidak ada. Tidak Mustasna minhunya? Tidak ada. tidak Tidak disebutkan. Oke. Dia manfi atau musbat? Post negatif apa itu? Manfi. Mantiun. Nah, jika sebuah redaksi terbilang naqis dengan alasan mustasna minhu nggak disebut dan dia manfi karena ada huruf nafinya, maka kata sesudah illa di'irabkan sesuai dengan i'rab mustasna minhu yang hilang itu.
Aliyun. Minhu yang hilang. Al-auladu. Al-auladu. Dia marfu atau tidak marfu? Marfu. Karena dia marfu alasannya fa'il, maka ini pun harus marfu karena dialah saat ini yang menjadi fa'ilnya. Maka cara mengujinya hilangkan illa. Tersisa ilal masjid. Ali pergi ke masjid. Ya. Bagaimana menerjemahkan redaksi ini? Aliyun zahaba ila masjid. Aliyun, pelakunya depan Aliyun ya. Iya, Zahaba bagaimana ila menerjemahkannya? Ali masuk Ali ke masjid. pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Hanya Ali yang pergi ke masjid. Hanya Ali yang pergi. Penegasannya. Atau tidak ada yang pergi ke masjid selain Ali. Ali. Oke, sampai batas ini pertemuan kita sekarang. Ada pertanyaan? 2 menit, 3 menit? Nanti kita ulang lagi, kita lanjut lagi. Ustaz, tanya Pak Ustaz, ini kan berubah posisi nih pelakunya dengan tadi Aliyun itu kan berarti posisinya bukan di awal ya sebagai pelaku dia. Apakah kita melihat untuk lebih cepat menangkap bahwa dia itu marfu gitu, bahwa ini marfu berarti dia berubah menjadi pelaku begitu Pak Ustaz? Kan ini posisinya sebenarnya dia sebagai tadinya kan bukan sebagai pelaku dia. Tapi terus setelah dihilangkan ini sama ini menjadi pelaku harus sesuai dengan itu berarti karena rofa itu ya kita lihat lalu kita jadikan dia sebagai pelaku gitu. Maka Ibu yang perlu diketahui tadi itu apa kata yang hilang gitu loh. Kedudukan kata yang hilang ini apa kedudukannya? Kalau kita tahu itu kita bisa nentuin harokat dia. Ya, alinya ini maksudnya. Iya. Yang hilang di sini kan al-auladu. Iya. Karena dia fa'il. Oh, jadi maksudnya kita harus menerjemahkan bahwa ketika pelakunya yang hilang, berarti penggantinya itu dia otomatis sebagai pelaku. Dan betul. Itunya harus sama gitu ya. Otomatis. Iya. Ini yang suara begini nih apa ya? Kok nggak di-mute aja sih? Ya Allah, ya Rabbi. Dia ngaji kayaknya Pak Ustaz. Iya, tapi kan Bu Nur Hasanah saya nggak bisa mute. Bu Nur Hasanah tolong di-mute deh. Ya. Bisa di-mute. Saya nggak bisa mute ya. Oke, silakan Pak. Oke. Jadi itu jawabannya Ibu. Nanti kita bisa hadirkan contoh yang lain ya, yang mungkin berbeda untuk bisa tahu harokat kata sesudah illa dalam contoh semacam ini seperti apa gitu. Coba saya tanya dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kasih harokat Allahnya. La ilaha illallah. Berarti harokat kata. Illallah kan Allahnya Ustaz. Iya, saya mau tanya, la ilaha illallah apa la ilaha illallahi apa la ilaha illallahu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak. La ilaha illallah. Karena dia menjadi tidak ada la ilaha illallah. Jadi menjadi fa'il. Kalau ingin cari pantas-pantasnya sih gini. Kira-kira pantas enggak kalau saya ngomong begini? La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Dalam pantas wallah Ustaz. Wallah. Atau pantasnya begini.
La ilaha illallah wallahu Ya, itu kan, akbar. yang itu pantas tuh. Nah, ini pantas ya? Oke. Pantas. Jadi kalau bicara pantas harus hu. Iya, dulu. Fa'il. Nah, sekarang bagaimana pendekatan tata bahasanya? Nah, Ya Allah. memang harus hu sih, la ilaha illallahu. Itu kenapa tuh Pak Ustadz? Saya tadi cuma nalar aja. Maksudnya Gitu ya. untuk mendalilkan itu bagaimana Pak Ustadz? Kenapa dia harus Allahu bukan Allah? Itu. Bentar. Jadi mah doyan main ya. La ilaha Illallah. illa Allah. Perhatikan kalimat itu, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada yang hilang. Kira-kira ilaha ini menjadi ilaha kenapa? Ilaha. Kok tidak ilahu? La ilahu. Kok enggak begitu? Jawabannya karena dia menjadi isimnya la. Isimnya la. Jadi dia mansub. Khobarnya hilang. Nah, khobar yang hilang itu la ilaha maujudun atau ma'budun illallah. Nah, karena khobar itu marfu, khobar la itu marfu, sama dengan khobar inna, maka Allah pun harus marfu sesuai dengan khobar yang hilang. Jadi asalnya, kalau mau sempurna kalimat ini, la ilaha ma'budun illallahu. Atau la ilaha maujudun illallahu. Nah, ma'bud yang artinya yang disembah, itu dihilangkan. Dan dia khobar. Khobar dari la. La itu bekerja seperti inna, Ibu. Bapak sekalian. La di sini bekerja seperti inna. Membutuhkan isi, membutuhkan khobar. Maka la ilaha ma'budun illallah. Ma'budunnya dihilangkan dan dia marfu'. Maka kata Allahnya ini sekarang menjadi khobarnya. Jadi marfu. Jadi marfu'. Itu alasannya. Oh, jadi ada marfu. Harus ada kata ma'bud. Oke. Baik, kita batasi sampai di sini. Setelah ini saya mempersiapkan materi untuk ke Arab Qurani. Maka pertemuan kita pada sesi ini kita batasi sampai pada pertemuan pada detik ini dulu, insya Allah. Ustadz boleh bertanya nggak Ustadz? Boleh lagi nggak satu? Boleh nggak Ustadz? Iya. Ini tanya Ustadz ya. Tanya Ustadz ya, ada di sosmed bahwa ada redaksi yang menyatakan kalimat niat, lafaz niat untuk puasa itu syahri Ramadhani katanya, yang benar katanya. Bukan syahri Ramadhana. Kan itu kan Ramadhana kan itu isim ghairi munsharif Ustaz ya. Itu yang benar yang mana Ustaz ya? Yang benar yang Ramadhani. Ramadhani ya Ustaz ya. Iya. Jadi mudhof ilaih ya Ustaz ya. Iya, jadi ghairi munsharif itu jadi munsharif ketika dia diidhafahkan. Udah benar itu yang di medsos itu udah benar. Bisa benar ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini
Ya. Boleh Ustaz. Ramadhana, sebentar saya tambahkan, boleh Ramadhana asal hadis sanahnya harokatnya naik menjadi hadis sanata. Iya. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala, atau nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadhan na hadis sanata lillahi ta'ala. Memang perbedaan artinya bagaimana? Begini. Kalau dibaca Ramadan di hadis sanati, saya berniat puasa Ramadannya tahun ini. Bukan Ramadannya tahun lalu dan bukan Ramadannya tahun yang akan datang. Itu kalau kasroh ya. Kalau kasroh Ramadhani. Kalau fathah, Ramadhana hadis sanatanya jadi zorof. Sehingga kita tetap mempertahankan Ramadhana. Terjemahannya nanti, saya berniat puasa bulan Ramadan pada tahun ini. Dua-duanya benar. Mau Ramadhani hadis sanati boleh, mau Ramadhana hadis sanata boleh. Yang tidak boleh atau yang salah adalah Ramadhana hadis sanati. Itu yang salah. Jadi yang selama ini kita pakai itu salah semua. Nah, tapi ada tetapinya nih. Salah sebatas mulut, ya. Tapi insya Allah tidak salah di hati. Ya, jadi niat kita tetap benar, hanya salah dalam nahunya aja. Ya. Okay. Ustadz mau tanya Ustadz. Ya. Bahan presentasi tadi yang di screen sharing, apakah boleh kita miliki, Ustadz? Apa bisa di copy, Ustadz? Boleh. Nanti saya kirim melalui Ibu ya. Ya, saya dikirim ke saya email saya, nanti saya kasihkan kepada Bapak. Ya. Boleh. Ya. Oke. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa Pak Slamet, silakan Pak. Baca doa kafaratul majelis Pak, sebelum kita tutup. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Amin. Terima kasih. Mohon maaf tadi saya terpental dari Zoom ini karena masalah sinyal. Jadi tadi ada sedikit rekaman yang terpotong, mungkin sebagian nggak ini. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, makasih Bu Tami. Kami kasih. Assalamualaikum. Wanita apa kabar? Sudah ya, saya tutup ya. Assalamualaikum. Ya, Siap-siap mau pada sholat ya. Oke. Iya, Bu.